Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Nur Hidayah dengan NPM 101211143 dari kelas C6 Manajemen. Saya akan memaparkan materi Ma'rifatul Insan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Lalu bagaimana cara Allah menciptakan manusia? Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, yang pertama manusia diciptakan dari tanah. Dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Selain tercipta dari unsur tanah, manusia juga tercipta dari unsur ruh. Mengenai hal ini Allah berfirman, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Setelah Allah menciptakan manusia dari tanah dan ruh, Allah juga menciptakan 3 unsur-unsur manusia, ada hati, akal, dan jasad. Dengan hati, manusia bercita-cita dan memiliki tekad. Dengan akal, ia memperoleh ilmu dan digunakan untuk merencanakan hal itu demi tercapainya suatu tujuan. Lalu, dengan jasad kita bertindak. Ketiga unsur-unsur ini adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khalifah. Yang jadi hal terpenting kita adalah bagaimana menunaikan amanah itu. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, kaum munafik, yaitu orang yang menjalankan ibadah baik lahir maupun batin, padahal tidak. Kedua, kaum musyrik, yaitu orang yang tidak sama sekali beribadah. Dan ketiga, kaum mukmin, yaitu orang yang melaksanakan ibadah lahir maupun batin. Dalam semua tingkah laku manusia ada balasan dari Allah. Balasan pahala bagi mereka yang melakukan kebajikan dengan kebaikan, sementara orang yang ingkar terhadap perintah Allah akan mendapatkan azab yang setimpal dengan keingkarannya. Yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat-hakikat manusia. Manusia itu makhluk yang diciptakan, bukan kholik pencipta. Kalau sadar bahwa kita ini makhluk, maka kita akan tunduk kepada sang pencipta. Sebagai manusia, maka kita harus memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, juga makhluk-makhluk lainnya. Yang pertama, makhluk adalah suatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Allah seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Lalu diberikannya alal fitrah, berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan manusia, merupakan makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan oleh al-fitrah. Yang kedua ada lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif, yaitu lemah. Kelemahannya dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Yang ketiga ada bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Yang keempat ada fakir. Manusia juga diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak kepadanya. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, lalu dimuliakan dengan ditiupkan ruh. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. Lalu manusia dibebani oleh ibadah dan khalifah. Ibadah ialah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi. Jadi manusia bebas memilih mana yang buruk atau yang baik.
Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikan kepadanya pula akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkan. Setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi atau balasan. Jika ia beriman, surgalah balasannya. Jika ia kafir, nerakalah balasannya. Materi yang ketiga yaitu takatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama potensi pendengaran, yang kedua ada potensi penglihatan, dan yang ketiga potensi hati. Lalu memiliki sifat-sifat tertentu. Pertama, al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Kedua, al-amanah, yaitu sikap amanah. Dan yang ketiga, al-khianat, yaitu sikap khianat. Materi yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa manusia dalam pandangan Islam adalah diri manusia sendiri, nyawa ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Terakhir ada materi sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifat merupakan ciri khas yang ada pada seseorang untuk membedakan dari yang lain. Setiap individu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Jalan benar takwa, membersihkan jiwa. Pertama, membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk tercela. Sifat yang baik adalah selalu bersyukur, penyabar, belas kasih, santun, murah hati, suka taubat, berhati lembut, bersikap jujur, dan dapat dipercaya. Pujur. Definisi pujur menenggelamkan jiwa dalam dosa dan kemaksiatan, merendahkan dan menghakimi jiwanya. Sifat yang tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik. Terakhir, sifat tercela yaitu kufur, pendebat, pembantah, zalim, dan jahil. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.